Oke, salam SFD, salam jumpa kembali. Jangan lupa berdoa sebelum belajar ya. Mari kita mulai belajarnya. Oke. Nah, bangun ruang sisi datar, yaitu luas permukaan dan volume limas. Oke. Nah, ingat, sebelum memulai luas permukaan dan volume limas, kita harus mengetahui karakteristik dari si limas. Oke. Udah tonton video sebelumnya kan? Nah, baru bisa kita mulai belajarnya nih. Ya, apa sih yang mau kita bahas di luas permukaan dan volume limas ini? Nah, di sini kita akan bahas mengenai bagaimana kita mencari luas itu dan volume si limas. Oke, ingat ya bagaimana bentuk limas ya. Oke, nah tapi sebelum belajar nih, masih semangat kan yang belajar di rumah? Ingat ya, apapun yang kamu laksanakan hari ini, itu sangat berpengaruh untuk apa yang akan kamu capai di masa depanmu. Kalau kamu mulai santai di masa saat ini, bakalan sulit, bakalan lebih berjuanglah kamu di masa depan. Namun jika dari sekarang kamu berjuang, bekerja keras, nanti di akhirnya kamu akan santai menjalani hidup ya. Oke, masuk nih pas permukaan limas. Ini ada limas nih. Ini limas dari segi 4. Kemudian kita buat menjadi juring-juringnya ya kan, bentuk juring. Nah, ada 4 segitiga dan 1 persegi. Berarti ingat, keempat segitiga ini adalah segitiga yang kongruen. Itu adalah salah satu sifat dari si limas di video sebelumnya ya. Sehingga untuk mencari luas permukaan dari limas ini, kita kan harus menjumlahkan seluruh bidang-bidang ini ya, bidang datar ini. Oke, ada persegi, ada keempat segitiga. Berarti kalau kita ingin mencari luas permukaan ini, tinggal kita jumlahkan aja seluruh dari luasnya. Berarti luasnya alasnya ditambah dengan keempat luas luas segitiga. Berarti luas permukaannya itu luas persegi itu alasnya, dan keempat luas segitiganya. Alas ditambah jumlah luas segitiga bidang banyak. Oke, ingat. Luas alas ditambah jumlah luas segitiga bidang banyak. Kenapa dibuat begini? Karena kalau dia segi 5, berarti ada 5 segitiga yang mau dijumlahkan. Kalau misalnya dia segi 6, berarti ada 6 segitiga yang mau dijumlahkan. Gitu ya. Nah, masuk nih ke contoh. Hitunglah luas permukaan limas persegi dengan panjang sisi alas 10 dan tinggi limas 12 cm seperti pada gambar di bawah. Oke. Kemudian kita buat dulu ya apa yang diketahui kitanya ini agar semakin membuat kita lebih mengerti atau memahami si soal. Oke, berarti si A-nya ini sisi alas itu bisa kita singkat dengan A, dan ini tinggi prisma kita buat jadi T. Oke, kemudian yang ditanya itu luas prisma. Oke, yang pertama yang kita cari itu adalah C. Kenapa C? Kenapa kita cari dulu C? Nah, karena kita harus mencari terlebih dulu luas dari segitiga. Segitiga yang mana? Jadi kita harus cari dulu yang mana sih C-nya ini. Ini C. Jadi untuk mencari C yang ini kan kita pakai segitiga yang ini. Oke. Nah, C kuadrat itu kan setengah A. Kenapa setengah A? Ini kan setengah. Oke, setengah kuadrat
Nah, kuadrat kali tambah tinggi dikuadratin, makanya 5 kuadrat tambah 12 kuadrat itu sama dengan 169 ya. Berarti C-nya itu kan akar dari 169 sehingga C-nya itu 13 cm. Baru kita cari luas dari alas dan luas segitiga ini. Karena semuanya kan kongruen. Keempat segitiga kan kongruen. Berarti luas permukaannya itu menjadi alas kali, ini kan alas tambah 2C. Itu berarti ini A kali A tambah 2C. Dari mana ini? Oke, ini dari mana? Ini kita dapat dari ini kan alasnya itu kan A kali A nih, ditambah dengan ini 4, ini kan A juga, A kali C. Ini ada 4 segitiga per, ingat ada pernya, per 2. Kenapa per 2? Karena ini kan segitiga. Nah, 4 sama 2 ini kan mati, tinggal 2. Jadi ini kan 2AC, ini A. Berarti kan kalau misalnya kita keluarin nih A-nya, berarti ini A kita keluarin, berarti di sini tinggal A dibagi A, berarti A-nya tinggal 1. Oke, ditambah dengan di sini A-nya diambil. Berarti tinggal 2 dan C. 2C. Oke, sehingga dia menjadi rumus ini ya. Oke, ngerti ya? Makanya dia menjadi 10 dikali 10 tambah 2 kali 13 itu menjadi 2 kali 10 tambah 26, ini menjadi 10 kali 36, 360. Sehingga luas permukaan prisma itu menjadi 360 cm kuadrat. Begitu ya teman-teman ya. Oke, volume 5. Oke, ada dibuat si kubus. Oke, ada kubus. Terus kalau diagonal ruang dari si kubus ini dihubungkan semua, itu menjadi suatu limas. Oke, suatu limas ini ada di bawah, di atas, demikian juga di sini. Di sini juga depan juga, belakang juga. Berarti ada berapa? Berarti ada, ya kita hitung ya teman-temannya, di bawah 1, di atas 1 berarti 2, di kiri 1, 3, di kanan 1, 4, depan 1, 5, di belakang 1, 6. Berarti dalam satu kubus ada 6 limas persegi. Limas persegi yang memiliki tinggi itu setengah dari S. Kenapa setengah S? Ini kalau sisi-sisinya S, berarti dari sini ke sini itu kan setengah ya, iya kan? Setengah S. Oke. Kemudian dan alas-alasnya sama. Oke. Nah, kita lihat 4 diagonal bidang saling berpotongan di titik. Oke, itu tadi ya sebenarnya. Jadi diagonalnya itu semua diagonal bidangnya itu dihubungin semua di ruangnya. Kemudian kubus ABCD EFG itu EFGH terbagi menjadi 6 limas yang kongruen, itu dijelasin ya, yang bawah, yang kiri, kemudian ini yang
atas, ini yang kanan, ini belakang, ini depan. Oke. Semua limas tersebut mempunyai titik pusat di B. Dan alasnya adalah semua bidang sisi kubus. Lihat, ini alasnya itu alasnya kubusnya kan. Yang ini tutupnya si kubus. Ini kiri, kanan, depan, belakang. Ya, tinggi 5 sama dengan setengah panjang rusuk. Itu yang tadi saya katakan ya. Nah, kemudian bila volume masing-masing limas adalah V, maka jumlah volume 6 limas sama dengan volume kubus, ya kan? Berarti volume 6 limas itu kan sama dengan volume kubus. Berarti 6 volume ini sama dengan S kali S kali S. Nah, S kali S sama dengan E kali setengah S kali 2. Nah, ini dapat dari mana? Nah, S kali S itu kan luas ya. Luas dari siapa? Luas dari si alas. Dan setengah S ini, kenapa kita buat dia dalam bentuk setengah S? Karena tadi kan tinggi si limas itu kan dia ukurannya setengah dari sisi-sisinya. Ya kan? Makanya kita buat tinggi. Sehingga dia menjadi dikali 2. Oke, berarti ini kan menjadi 2 luas kali tinggi. Luas alas kali tinggi. Nah, di sini kan masih ada 6. Nah, kedua ruas ini kita bagi 6 nih. Sehingga volumenya menjadi 2/6 luas alas kali tinggi. Berarti menjadi 1/3 luas alas kali tinggi. Itu dia ya, menjadi 1/3 luas alas kali tinggi. Itulah dia dari mana volume limas itu terbentuk. Oke? Sehingga hasilnya menjadi volume limas sama dengan 1/3 luas alas kali tinggi. Nah, kalau kamu disuruh menjelaskan kembali dari mana kita menemukan volume limas, sudah bisa atau tidak? Saya harap sudah bisa ya. Oke, masuk nih ke contoh. Nah, kalau misalnya kita lupa nih, apa sih volume limas itu gitu ya kan? Nah, untuk mencari kembali itu memang kita harus tahu memang dari mana sih volume itu diambil. Ingat, itu dari kubus ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita tahu, oh iya dari kubus, kita bakalan tahu nih merumuskan itu bagaimana. Terus akhirnya kita tahu volume limas tersebut, baru kita dapat mengerjakan soal. Jangan sampai tebak-tebak aja ya. Nah, saya harap paham semua. Oke, kemudian ini ada soal. Hitunglah volume sebuah limas yang memiliki alas berbentuk persegi yang panjangnya 10 cm dan tingginya 12 cm. Ingat, agar lebih paham, agar lebih memahami soal, harus kita buat itu apa yang diketahui ditanya dan apa yang bagaimana penjelasannya tahap ke tahap. Itu bukan main-main saja sih, bukan supaya lama gitu ya. Ini memang berfungsi untuk kita itu semakin mudah memahami soal. Oke. Nah, ini ada gambarnya. Dan biasanya juga itu menggambar dari soal yang ditanya gitu loh. Nah, misal ada kubus, ada ini. Biasa kan menggambar, oh ini kubusnya gitu ya teman-teman ya. Nah, kemudian kita tulis diketahuinya. S-nya 10 dan tingginya itu 12. Itu tinggi dari si limasnya. Oke, yang ditanya adalah volume limas. Oke. Baru kita jawab. Nah, volume limas itu kan 1/3 dari luas alas kali tinggi. Oke, luas alasnya itu kan ini alasnya berbentuk persegi. Berarti luas alasnya itu 10 kali 10 dikali 12. Oke. Kali 1/3. Kemudian ini sama dengan, kenapa jadi 4? 12 bagi 3. 12 bagi 3, 4. 10 kali 10, 100. Makanya menjadi 400. Sehingga
volume dari limasnya itu menjadi 400 cm kubik. Begitu ya teman-teman ya. Paham kan? Oke, ini ada soal. Coba teman-teman kerjakan. Luas suatu alas limas segitiga adalah 21 cm kuadrat dan tingginya 8 cm. Berapakah volume dan luas limas segitiga tersebut? Oke, saya harap sudah dikerjakan ya. Coba jawabannya. Nah, yang pertama, kita buat dulu gambaran. Ada limas segitiga. Alasnya segitiga. Oke, dia memiliki tinggi. Nah, tingginya itu ke sini tepat dia membentuk sudut siku-siku. Kemudian kita buat luas alasnya itu 21 cm kuadrat, tinggi 8 cm. Volumenya yang ditanya. Jawabannya sepertiga kali luas alas kali tinggi. Oke, luas alasnya udah diketahui, tingginya udah diketahui, tinggal kita kalikan. 21 dibagi 3, 7 kali 8, 56 cm kubik. Itulah dia volume dari limas. Nah, untuk teman-teman, kalau ada pertanyaan, bisa langsung di komen di bawah ya. Oke, sampai sini pelajaran kita tentang limas. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam SFD.